Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khitanannya, Ya. maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Yesus itu ditanya oleh para umat, wahai Yesus, hukum terutama itu apa? Ter itu apa? Paling utama. Berarti undang-undang paling utama melebihi undang-undang apapun. Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata Yesus. Yesus mengharamkan babi. Nabi Musa mengharamkan babi. Alkitab mengharamkan babi. Sudah tegas ini. Jelas, sudah tidak ada toleransi. Siapa yang mengimani itu? Orang Islam. Iya, kalau Yesus langsung berinteraksi, memanggil Allah, memanggil Tuhannya, selalu dengan sebutan Bapa. Di Alkitab setebal ini. Semua. Baru ini. Kan aneh. Harusnya kalau Yesus ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, yang terhormat, yang kami muliakan, Ustadz Sumardi, pimpinan dari perusahaan di sini. Yang terhormat Ustadz Rizal Abu Fatih, yang terhormat para tuan guru, puan guru yang hadir di sini, yang kami muliakan semuanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya di hati kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Hadirin, langsung saja to the point. Sekitar tahun 90-an itu ada viralnya waktu itu di majalah. Kalau sekarang kan viralnya di internet ya, sosmed ya, karena sekarang ada internet. Zaman dulu orang serba tidak tahu tentang pengkabaran kebenaran Bible itu, tidak tahu. Sekarang alhamdulillah dengan media informasi ini kita menjadi tahu tentang kabar baik dari pengkabaran Bible itu. Tahun 90-an viral di majalah, tepatnya majalah Suara Muhammadiyah. Itu ada satu cerita tentang, terima kasih Ustaz, cerita tentang seorang wanita naik sepeda pancal, kemudian dia teriak-teriak, dia maling, teriak-teriak si perempuan itu. Karena apa? Dia sedang diberikan informasi oleh seorang misionaris, didekati oleh seorang misionaris, bawa buku. Misionarisnya nggak salah, misionarisnya mau ngasih buku. Ini buku tentang kabar baik dari Yesus, bahwa Yesus akan mengampuni saudari, Yesus akan memberikan surga untuk saudari. Nggak ada salah ini misionaris. Tiba-tiba si perempuan akhwat ini, berkerudung ini, teriak-teriak ketakutan, supaya orang tadi kabur, teriak maling. Akhirnya yang terjadi, sang misionaris ini kabur, lari, ketakutan. Dan berdatanganlah masyarakat dari sekitar. Ada apa Mbak? Itu tadi ada orang mau menginjili saya dikasih buku ini, saya diajak masuk Kristen. Tidak salah sebenarnya misionaris ini. Banyak sekali yang menyayangkan, kalau sekarang ya, menyayangkan tentang kisah si perempuan ini, karena sebetulnya tidak perlu mengusir sang misionaris tadi. Seharusnya diterima dengan baik buku tadi itu, Ustaz. Kemudian dia bawa pulang. Anda mau melamar saya, kan begitu? Nah, ayo ketemu sama bapak ibu saya, mungkin begitu.
Atau mau apa tujuannya? Belum nikah. Atau tujuannya mau apa? Oh, mau diskusi soal Bible, kekristenan. Mari silakan. Datang ke rumah saya. Rumah saya tidak jauh dari sini. Tuh dekat pojok itu rumah saya. Datanglah itu misionaris, diajak duduk, disediakan teh panas kayak gini, Ustaz. Kalau perlu tehnya habis mendidih itu, taruh di gelas itu supaya nggak pulang-pulang itu misionarisnya. Supaya kelamaan. Nggak usah pulang-pulang. Diajak diskusi, diajak adu pendapat. Ayo, apa ini? Apa yang mau disampaikan, kan begitu. Nah, zaman dulu itu banyak orang yang mudah sekali murtad. Kalau tahun 90-an, tahun 80-an ada berbagai kisah, fakta tentang ribuan orang murtad. Itu memang benar, Ustaz. 1000 orang, satu kampung orang murtad, memang benar. Karena zaman dulu itu minim informasi. Kalau sekarang alhamdulillah media informasi ini, YouTube apa, Google membantu sekali untuk penggambaran tentang Bible ini. Kebenaran Bible ini. Luar biasa. Contoh, Ustaz bisa mohon dibantu diketik surat Al-Baqarah ayat 183 di Google. Al-Baqarah, ketik aja Al-Baqarah 183. 183 Pak. Iya. Oke. Diklik di yang terserah yang mana, yang Tokopedia. Yang paling enak tidak apa-apa ini sudah. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini zaman dulu itu menjadi salah satu ayat populer untuk memurtadkan orang Islam. Sehingga dalam hitungan detik orang Islam langsung murtad. Artinya begini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih banyak. Sehingga misionaris yang datang untuk memurtadkan orang Islam itu satu kampung murtad. Sang misionaris, saudara kita Kristen itu, yang berniat baik itu, dia bertanya kepada orang Islam, ini, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga saudara kita dari Kristen bertanya, Bapak Ibu, kaum sebelum kalian itu siapa? Kaum sebelum orang Islam itu kami, orang Nasrani. Kami tidak berpuasa. Anda kok berpuasa? Anda dibohongi oleh Al-Quran. Kata misionaris Kristen itu. Anda dibohongi oleh Al-Quran. Murtadlah orang-orang Islam. Kami tidak puasa kok. Ini kami tidak pernah puasa. Selesai sudah. Wassalam. Begitu ya Ustaz. Itu zaman dulu itu. Kalau zaman sekarang, begitu, kita sediakan teh panas. Kalau perlu jangan pulang. Pulang malah dia yang kebingungan. Begitu ya? Anda nggak puasa? Ini kitab Anda ini. Kalau pakai Al-Quran nggak percaya, kita buka pakai Alkitab. Buka, saudara, buka Matius pasal 4 ayat 2. Nah, cara Google begini. Matius, ketik Matius, spasi 4.2, enter. Nah, ini. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirlah laparlah Yesus. Yesus ini di kitab Anda berpuasa. Anda kok tidak berpuasa? Berarti kesimpulannya Yesus berpuasa. Coba buka. Ini kitab saudara ini. Imamat spasi 23.229.
Imamat. Imamat pakai T. Ya. Spasi 23 titik 2 29. Nah, imamat pasal 23 ayat 29 termaktub di Alkitab Anda, karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan cara berpuasa, maka wajiblah, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Orang zaman dulu, Bapak Ibu, kalau tidak berpuasa dihukum mati, disalib, dilempari batu. Hukum berpuasa zaman dahulu itu wajib. Ini Alkitab Anda ada kewajiban tentang berpuasa. Orang-orang zaman dulu sebelum adanya Islam, kewajiban berpuasa itu sangat keras. Dan kenapa Anda tidak berpuasa? Sehingga apa? Misionaris yang mau memurtadkan orang Islam tadi itu pulang dengan sendirinya tanpa perlu kita usir. Minimal kalau dia tidak masuk Islam, dia pulang dengan kebingungan. Mikir begitu. Sudah. Oke, clear Bapak Ibu nggih? Baik. Clear Bapak Ibu nggih? Nggih, oke. Jawab saja nggih begitu. Baik. Begini Bapak Ibu. Kita setiap manusia itu diberikan bekal oleh Allah itu dengan pikiran. Kalau ada di dunia ini ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Nah, manusia ini adalah sejatinya hewan yang punya pikiran, hewan yang punya kecerdasan. Kalau hewan itu dia tidak punya pikiran, dia punya otak tapi hanya dibekali untuk makan saja, mencari makan. Tapi kalau manusia itu punya dibekali kecerdasan, dan oleh karena dibekali Allah kecerdasan itu sehingga harus mencari itu tentang kebenaran. Kalau kita beragama tanpa mencari kebenaran, maka agama kita dalam diri kita itu kosong. Maka dari itu, walaupun kita Islam sekarang ini, tetap kita harus mencari kenapa saya Islam, begitu. Baik. Poinnya adalah saudara kita Kristen dan Katolik, kalau kita berikan tentang Al-Quran, mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Tapi kalau kita berikan ini Alkitab ini, baru percaya. Maka dari itu, mari kita jadikan ini sebagai panduan untuk pertaruhan kehidupan kita di akhirat kelak. Begini, jikalau Alkitab ini ternyata nanti dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak ini, ternyata ini salah, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Oke. Kalau misalnya Alkitab ini dihukumi oleh Allah di akhirat nanti kelak, ternyata oleh Allah dihukumi ternyata benar, maka orang Kristen masuk? Tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Mau ini benar, mau ini salah di akhirat kelak, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Justru yang mengimani, yang menjalankan seluruh ajaran syariat Bible ini, kita orang Islam. Justru orang Kristen dan Katolik tidak menjalankan syariat itu yang ada di Bible ini. Dan kita sesungguhnya orang Islam ini adalah pengikut Yesus yang sejati. Saya kasih contoh. Tadi puasa sudah kan? Yesus berpuasa, kami orang Islam berpuasa, orang Kristen dan Katolik tidak berpuasa. Yesus bersunat, orang Islam bersunat, orang Kristen tidak bersunat. Kalaupun ada yang bersunat, alasannya kesehatan, nafsi-nafsi ya. Dalilnya ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Coba. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan,
ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus sunat tidak? Sunat. Yesus sunat. Kami orang Islam bersunat, sementara orang Kristen tidak wajib sunat. Padahal Yesus bersunat. Kita akan buka ayat di Alkitab ini yang kedudukan sunat itu ternyata hukumnya mutlak, wajib, dan kita orang Islam yang justru menjalankan. Buka di kitab Kejadian 17:2 versi paralel, spasi versi paralel. Versi L. Begini Bapak Ibu, ada orang Kristen bilang, dulu ada saya ketemu orang Kristen, itu sunat itu kan tradisi orang Yahudi. Yesus bersunat karena dia orang Yahudi. Lah saya bukan orang Yahudi, saya orang Indonesia. Ngapain wajib bersunat? Ada di Bible ternyata hukum bersunat. Apakah untuk orang Yahudi atau bukan untuk orang Yahudi? Ini. Ada yang bisa bantu membaca? Bapak Ibu? Depan. Boleh membaca. Ya. Lagi firman Allah pada Abraham, dari pihakmu aku harus memegang Engkau. dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Berdiri dulu di sini, stop. Ini firman Allah kepada Abraham. Oke, Abraham itu adalah Nabi Ibrahim. Bahasa Arabnya adalah Nabi Ibrahim. Ini diklik, lanjut. Next. Yang ayat 10 sekarang. Boleh. Inilah perjanjianku, aku harus kamu pegang. Ya. Yang harus kamu pegang. Ya. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Lanjut next. Pasal 11, ayat 11. Haruslah dikerat kulit khitananmu, katananmu ya Pak. Ya, khatanmu. Katanmu. Ya. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Lanjut next. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun temurun, Ya. baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Ya. Setiap tidak termasuk keturunanmu. Iya. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Lanjut next. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Iya. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Lanjut next. Terakhir. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khitanannya, Ya. maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Terima kasih Bapak. Ya, Ya. Ini dari ayat ini kita bisa jadi tahu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, Abraham, yang itu perintahnya wajib setiap laki-laki yang minimal usia 8 hari, baik keturunan Nabi Abraham beserta yang bukan keturunan Nabi Abraham, setiap laki-laki wajib bersunat turun temurun hingga hari kiamat. Yang tidak bersunat maka wajib dilenyapkan, wajib dihukum mati Bapak Ibu. Begitu keras. Begitu keras. Ini Alkitab, ini syariat Alkitab. Siapa yang menjalankan? Islam. Orang Islam. Tadi yang Yesus kan orang Yahudi. Itu kan tradisi Yahudi itu sunat. Kita kan bukan orang Yahudi. Pertanyaannya adalah Nabi Ibrahim ini orang Yahudi atau bukan? Bukan. Nabi Ibrahim itu bapak para nabi. Dia jauh ada sebelum adanya Yahudi. Di bawah Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Di bawah Nabi Ishak ada Yakub dan seterusnya. Di bawah itu baru ada Yahudi. Jadi perintah sunat bukan perintah untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk seluruh laki-laki.
hingga hari kiamat. Lanjut. Di Alkitab ini itu syariatnya perempuan itu wajib berhijab. Kami orang Islam, kita orang Islam berhijab. Sementara orang Kristen ke gereja saja pakai tank top, rompi. Itu ke rumah ibadah, rumah suci. Dalilnya ada di ketik Google 1 Korintus. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5. Ini Ustadz Sumardi karena dulu non-Islam, jadi bawaannya ini Alkitab punya beliau. Dulu beliau Kristen, jadi punya. Ketika saya tanya, ada Alkitab? Ada, masih. Alhamdulillah. Pas banget. 1 Korintus pasal 11 ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Next. Lanjut. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Jadi syariat tentang hukum wajibnya berhijab itu di Bible sangat tegas sekali. Sangat tegas ini. Bahwa kalau perempuan tidak mau menundungi kepalanya, wajib dibotakin, dicukur habis. Karena dia menghina kepalanya itu. Nah, kalau tidak ingin dicukur habis, maka wajiblah ia menundungi kepalanya, karena itu kehormatan. Siapa yang menjalankan? Islam. Kita orang Islam. Lanjut. Yesus itu mati dikubur di kafani, tidak dipeti, tidak pakai dasi, tidak pakai jas. Mirip seperti ketika orang mati Islam, pakai kain kafan warna putih. Dalilnya ada di Matius 27. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Mengapaninya. Yusuf itu yang menyelamatkan Yesus dari disalib ya. Dia diturunkan, dikafani. Beliau mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Warna apa? Putih bersih. Jadi nggak pakai jas ya? Tidak pakai jas. Ustaz. Begitu. Bisa pakai jas kan? Iya, pakai jas. Dari Dipeti mana lagi. itu? Jelaskan berarti. Kok sekarang pakai jas? Itu nanti penjelasannya di sesi lain karena kita nanti khawatir melebar kemana-mana, Ustaz. Biar saudara kita Kristen yang akan menjawab sendiri, kenapa pakai jas? Itu ajaran mana? Itu sebenarnya pengantin. Jadi orang meninggal di kekristenan itu disamakan dengan pengantin. Kalau yang perempuan pakai baju pesta, Ustaz. Pakai baju pesta. Dikasih lipstick dan sebagainya. Tapi kalau yang laki seperti pengantin juga, pakai jas, pakai dasi begitu. Pakai sepatu. Ibaratnya dia akan menjadi pengantin baru di surga nanti. Begitu. Tapi itu ajaran siapa? Ajaran Yesus kah? Tidak. Siapa yang menjalankan orang kalau mati dikubur di kafani? Islam. Yesus itu apalagi nih? Yesus itu dia rajin berdoa. Rajin sholat. Dalilnya di Lukas ya. Lukas Ke bawah. 6 pasal 6 ya. 6 ayatnya 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa. Bayangkan, Yesus itu pada waktu itu dia minta tolong. Dia ada sesuatu yang dia ingin minta tolong kepada Allah. Dia datang ke bukit itu semalam-malaman. Semalam-malaman dia berdoa. Artinya apa? Lebih dari 1 malam. Dia semalam-malaman di situ
dia minta tolong kepada Allah. Artinya apa? Di Alkitab setebal ini berkali-kali disampaikan bahwa Yesus itu menyembah Allah. Sementara saudara kita Kristen dan Katolik menyembah Patung. Yesus. Siapa yang menjalankan ini? Islam. Kita orang Islam. Kita menyembah Allah, mengikuti ajaran Yesus. Bukti sujudnya, Pak. Bukti sujud. Yesus itu rajin bersujud. Sholat. Yesus itu kalau sholat, dia bersujud. Siapa yang menjalankan Islam. ajaran Yesus ini? Kita orang Islam. Orang Islam kalau beribadah bersujud. Kalau orang Kristen, kalau beribadah bernyanyi-nyanyi, kan begitu. Kalaupun ada, menangkupkan tangan begini. Kalaupun di Katolik itu bukan bersujud, bertelut. Dia nggak sampai bersujud. Yesus itu kalau bersujud sampai muka sampai ke tanah. Nanti saya tunjukkan buktinya. Ajaran Yesus yang sejati. Dalilnya ada di Matius 26 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Yesus kalau berdoa, beribadah, dia sholat, dia datang, maju sedikit itu ruku, lalu sujud dengan muka sampai ke tanah. Versi Arabnya, Pak. Versi Arabnya, Biar bukan sholat. biar tahu ya bahwasannya Antara doa dan sholat. kalau di Bible versi aslinya sebenarnya Yesus itu bukan berdoa, Yesus itu sholat. Jadi begini, Yesus itu ternyata adalah orang Arab, setia, orang Arab, dan dia berkepribadian sebagai orang Arab. Kalau tidak percaya bisa dibuka, klik Google. Ya, google.com, ketik Nazaret. Nazaret. Itu tuh, city in Israel tuh, enter. Wikipedia, coba buka. Wikipedia yang bahasa Indonesia saja. Nazaret. Ini Nazaret Wikipedia Indonesia gitu. Nah ini, sebentar. Oke, di klik. Ya. Nazaret, ya, boleh dibacakan, Bapak? Mana Pak? Nazaret. Nazaret, bahasa Arab ya Pak? Ya. Dari- Adalah sebuah kota kuno. Adalah sebuah kota kuno di utara Israel. Iya. Saat ini kota ini merupakan kota Arab Israel Iya. terbesar dari Israel dan dikenal sebagai ibu kota Arab Israel. Iya. Nazaret, lanjut Pak. Ini. Yang terutama adalah ini, coba. Yang terutama adalah warga Arab di Israel diantaranya. Jadi sudah cukup. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Asal Yesus ini Nazaret. Dan Nazaret ini ternyata daerah orang Arab. Orang Arab. Dia bukan orang bule. Yesus bukan orang bule. Juga bukan orang Yunani, bukan. Tapi dia orang Arab. Ketik di Google the language of Jesus Christ. Kita jadi tahu apa yang bahasa yang digunakan oleh the language, ya. The language of, itu bukan the language, bukan. The language, ya. Of Jesus Christ. Yesus ya betul. CHL. Ya.
bahasa yang digunakan Yesus apa? Bahasa apa? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik, jenis bahasa yang digunakan Yesus adalah Syriak. Dan Syriak itu identik dengan Arab, bahasa Arab. Jadi bahasa Aramaik ini turunannya nanti salah satunya menjadi bahasa Arab. Awal mula cikal bakal bahasa Arab. Dan jenis yang digunakan oleh Yesus itu jenis identik dengan bahasa Arab. Kalau tidak percaya, di Google coba. Google lagi. The name of God in Aramaic. The name of God in Aramaic. GOD. Di dalam bahasa Aramaik yang sering terdengar adalah namanya Allah. Jadi Yesus kalau menyebut Tuhannya itu di bahasa Aramaik namanya Allah. Sekarang begini, kalau kita ingin tahu bukti bahwa Yesus itu sholat dan dia sholat kepada Allah, kira-kira Bible yang paling mendekati dengan bahasa Yesus, Bible bahasa apa sekarang? Bahasa apa? Kalau di Bible ini biasanya yang digunakan oleh bahasa asli itu kan bahasa Yunani kalau perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu adalah bahasa Hebrew, Ibrani. Apakah Yesus lebih dekat dengan bahasa Ibrani atau Yunani? Atau bahasa Aramaik, bahasa Arab? Lebih dekat dengan bahasa Arab. Maka dari itu Bible yang asli, para ilmuwan itu banyak menyatakan yang lebih mendekati keaslian itu Bible itu bahasa Arab. Coba ketik di Google sekarang, google.com, ketiknya kitab suci Mobi spasi Arab. Iya, spasi Arab, enter. Kita buka di yang ini, kitab suci Mobi. Lukas, Luk ini, Luk. Nomor 6. Tadi kan Lukas pasal 6 ayat 12 kan? 6. Sekarang yang 12. Ayat 12. Coba dibesarkan. Dibesarkan. Nah, Dibesarkan. Yang 12. Adakah yang boleh dibantu yang bisa membaca Al-Quran atau biasa membaca huruf Arab? Oh ya. 12, ayat 12. Iya. Itu wafi ya. Di klik agak lama. Sip lah sudah. Dah. Ya. Wa fi yaumin minal ayyami kharaja ilal jabali liyusalli wa qada al-laila kullahu fi sholati lillah. Terima kasih banyak. Tadi yang Lukas pasal 6 ayat 12 tadi mana? Itu Lukas. Yang ujung-ujung mana tadi? Itu tuh Lukas. Lukas pasal 6 ayat 12. Tapi tidak apa-apa, ini kembali ke sini lagi. Kembali ke wa fi yaumin minal ayyami kharaja ilal jabali liyusalli. Dan pada satu hari ya, dari beberapa waktu Yesus itu naik ke atas gunung untuk apa ini? Salat liyusalli. Wa qadal laila kullahu fis salati lillah. Dan beberapa malam dia bermalam-malaman dia di dalamnya dia melakukan salat untuk kepada siapa? Lillah. Salati lillah. Bukti bahwa Yesus itu salat. Kalau doa, kalau tadi kan berdoa kan, semalam-malaman Yesus berdoa. Tetapi itu yang versi bahasa Indonesia. Pengkaburan itu namanya. Kalau doa harusnya doa lillah. Tapi enggak, ini as-salah lillah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Yesus itu di Alkitab ini dia menyembah
hanya kepada satu-satunya Allah. Kita orang Islam menyembah kepada satu-satunya Allah. Orang Kristen menyembah siapa? Trinitas. Kepada Yesus. Trinitas. Buka kitab Markus pasal 12 yang tadi. Markus pasal 12 ayat 29. Tampilkan. Jawab Yesus, hukum yang terutama itu ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus itu ditanya oleh para umat, wahai Yesus, hukum terutama itu apa? Ter itu apa? Paling utama. Berarti undang-undang paling utama melebihi undang-undang apapun. Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan, namanya Allah. Kalau seandainya memang Yesus itu Tuhan, seharusnya dia bilang begini, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian adalah aku, sembahlah aku. Harusnya begitu. Clear ya? Kalau ini kita buka di kitab suci Mobi, ya kitab suci Mobi, coba yang bahasa Arab. Kembali lagi ke home tadi. Enggak apa-apa itu. Kembali ke kitab suci Mobi yang ini. Markus MRK ya 12 kemudian yang 29 ya ini. Coba ada yang bisa baca? Bantu baca. Boleh. Baca. Ya, dibaca. Fa'ajaba Isa aham wasiyatin hiya isma' ya sya'bi al-maula ilahuna huwallahul ahad. Ya. Fa'ajaba Isa aham wasiyatin hiya isma' ya sya'bi al-maula ilahuna huwallahul ahad. Bahwa dia adalah Tuhan kita, Allah yang satu, Allah yang esa. Sama seperti Qul huwallahu ahad. Nabi Musa juga pernah menyampaikan sama juga, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Baik, sekarang begini. Alkitab di sini mengharamkan babi. Orang Islam haram. Orang Kristen haram. Padahal di Alkitab ini haram. Dalilnya ada beberapa, saya ambil satu saja. Imamat 11 yang di itu paralel. Ya. Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Babi haram tidak? Tulisannya ini babi apa babi hutan? Ini nih persoalannya. Aslinya ini babi ditambahin hutan, sehingga kalau babi hutan haram, kalau babi biasa enak gitu misalnya Ustaz. Tapi kita bisa telusuri. Sebenarnya Bible yang versi lama itu babi hutan atau babi saja? Coba. Ini nih, ketemulah ini. Ini kita bisa tahu Bible dengan berbagai versi. Kalau yang TB ini yang dipakai sekarang. Ini TB ini TB yang dipakai sekarang. Ini ada hutannya ini. Tapi kalau versi yang lain, ini sama-sama terbitan LAI ini.
Lembaga Alkitab Indonesia, ini ada Lembaga Alkitab Indonesia. Ini yang punya otoritas untuk menerbitkan Alkitab di Indonesia secara resmi. Ini semua sama, terbitan LAI, tetapi beda tahun. Coba ada yang bisa bantu baca yang versi tahun yang lain. Ini AYT 2018, coba. Ya. Sedang hewan lain yang tidak boleh kamu makan adalah babi. Ada hutannya nggak? Coba yang tahun 54 TL. Dan lagi babi, karena sesungguh pun kukunya terbelah dua. Ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tidak memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Ada babinya nggak? Ada hutannya nggak? Nggak ada. Yang tahun BIS tahun 85 coba. Jangan makan babi. Binatang itu haram. Ada hutannya nggak? Nggak ada. Ini MILT tahun 2008. Demikian juga babi. Ya. Sebab walau ia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu. Ada hutannya nggak? Yang bawah-bawah juga sama. Selabear 2011. Ya. Babi. Yang AVB 2015 babi. Itu bedanya AYT, TL, PIS. Versi terbitan LAI. Semua LAI ini. Beda versi, Ustaz, beda tahun. Kalau yang TB ini yang dipakai sekarang. Ini yang imamat sekarang, Ustaz. Ada hutannya kalau ini. Imamat 11 kitab imamat, ya. 11 ayat 7. Nah ini ada hutannya. Oh iya, ada hutan. Ada hutan. Jadi tambahan hutan itu biar babi kecap, babi panggang, babi kriuk itu semuanya, babi guling itu halal. Baik. Yesus mengharamkan babi. Nabi Musa mengharamkan babi. Alkitab mengharamkan babi. Udah tegas ini. Jelas sudah tidak ada toleransi. Siapa yang mengimani itu? Orang Islam. Baik. Sekarang apa lagi? Masih banyak sebenarnya. Oh, anggur haram. Anggur haram. Kalau di gereja itu ini ada perjamuan kudus namanya. Minumnya minum anggur. Terus kemudian Yesus juga kalau mau beribadah juga bersuci, berwudu dan lain sebagainya. Ada satu hal, Bapak Ibu, pemirsa. Yesus itu dia bertuhan. Namanya itu Allah dan dia berdoanya kepada Allah. Matius 27:46. Matius 27:46. Jadi bertebaran sekali yang Yesus itu sesungguhnya dia berdoa minta tolong kepada Allah. Matius 27:46. Baik. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabakhtani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ayat bagus sekali ini. Ayat bagus sekali. Kalau orang itu menggunakan nalar, maka akan bisa memahami ayat ini. Ketika itu Yesus disalib ini, tangannya dipaku, badannya penuh darah, dia disiksa, dia mau mati itu. Dan dia berteriak jam 3 itu. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ini nyaring ini, keras berarti. Semua orang banyak dengar. Eli, Eli, lama sabakhtani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa kesimpulan dari ayat ini? 1. Yesus minta tolong. Yesus tidak berpunyai daya apapun. Kalaupun dia Tuhan, dia tidak perlu berteriak minta tolong. Karena dia bisa menyelesaikan dirinya sendiri dengan solusi dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus itu punya Tuhan
Siapa namanya? Allah. Eli. Yang ketiga, Bapak Ibu. Dari ayat ini sesungguhnya tersimpan satu rahasia bahwa yang disalib bukanlah Yesus. Ada. Ini ayat Alkitab ini linier dengan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak pernah menyalibnya, mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan wajahnya, mirip Yesus, dan itulah yang disalib, bukan Yesus. Ini Bapak Ibu, Alkitab setebal ini Bapak Ibu, tidak ada satupun ayat yang Yesus dalam keadaan suka, duka, bahagia, senang, sedih, gembira, lapar, dahaga, kenyang, yang Yesus menyampaikan kalau menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Eli. Tidak ada. Kecuali satu ayat ini saja. Yesus dalam keadaan apapun, kalau menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa, betul. Siapa tadi jawab? Dapat hadiah Bapak dari Ustadz Sumardi. Yesus dalam keadaan apapun di Alkitab setebal ini selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Kalau dia berinteraksi langsung ya, memanggil langsung Bapa. Sebagaimana tadi, ya Bapakku, sekiranya cawan ini lalu daripada aku, itu kan yang Matius pasal 26 ayat 39. Ini aneh ini. Kok tiba-tiba ada satu ayat nyempil sendirian yang tiba-tiba Yesus menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Eli. Ini curiga ini. Sama seperti begini, Bapak Ibu. Ada ibu sudah sudah berumah tangga kurang lebih 30 tahun ya sama bapak. Terus kemudian bapak di depan baca koran atau baca HP di depan. Biasanya sebutan untuk ibu apa? Kalau ke bapak? Ada bapak ke ibu apa? Hai. Maksudnya ini, bapak panggilan sayang ke ibu apa? Sayang. Oh sayang ya? Sayang. Oh iya sayang. Jadi iya. Ada orang sudah 30 tahun berumah tangga, si bapak selalu mulai dari menikah sampai 30 tahun pernikahan dalam keadaan sedih, gembira, susah, senang, apapun, lapar, nggak ada duit, punya duit, baik kaya raya, miskin selalu memanggil istrinya sayang. Dompet tebel, dompet tipis, sayang, begitu kan. Tapi kok tiba-tiba sang bapak di depan lagi baca-baca HP, lah kok teriak Dinda begitu. Ada yang lain. Bahaya itu, Ustaz. Tapi tidak. Berarti ibu berkesimpulan langsung buru-buru ke depan kan? Bilang apa tadi? Gitu kan? Pasti. Bilang apa tadi? Punya istri lain. Panggil Dinda. Panggil Dinda, siapa yang dipanggil Dinda? Dia sedang memanggil orang lain. Punya istri lain. Atau di depan ada wanita, Dinda gitu istrinya. Istri kedua. Atau yang teriak tadi bukan bapak. Tapi orang di depan suaranya mirip bapak. Mirip suaminya ibu. Dia panggil istrinya Dinda begitu, disangkanya buru-buru marah-marah. Bukan aku itu yang teriak tadi. Itu. Artinya apa? Ini yang teriak Eli Eli lama sabachthani bukan Yesus. Aneh. Ya, aneh jikalau tiba-tiba
Yesus berteriak, Eli, Eli. Begitu. Terakhir Bapak Ibu. Terakhir. Sebagaimana request Ustadz Rizal tadi. Terus memanggil Bapak itu di ayat-ayat itu selalu ada Bapak gitu. Iya, kalau Yesus langsung berinteraksi memanggil Allah, memanggil Tuhannya selalu dengan sebutan Bapa di Alkitab setebal ini. Bapak semuanya. Semua Kecuali baru ini. Kan aneh. Harusnya kalau Yesus ini berteriak, redaksinya kurang lebih begini harusnya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Coba minta tolong, Matius 26:39. Matius 26:39. Ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku. Yesus selalu kalau dia berdoa, Ya Bapakku, Ya Bapa, Ya Bapa. Aneh kan? Tiba-tiba dari sayang jadi Dinda. Atau ingin lebih muda istrinya. Dipanggil Dinda. Baik, terakhir Bapak Ibu. Oh, ada bonus ini, bonus. Tapi Pak, maksudnya masih penasaran sedikit yang tadi, jadi kalau diartikan orang lain itu yang disalib bukan Yesus. yang menyerupai Yesus itu dia memanggil Allah juga, dia juga orang yang beriman kepada Allah gitu. Iya. Tapi bukan Yesus. Iya. Kebiasaan maksudnya, kebiasaan memanggil orang itu kan terbawa. Jadi itu memberikan dalil bahwa itu bukan Yesus. Iya. Nanti mungkin kalau masih ada waktu, nanti di sesi berikutnya saya jelaskan sebenarnya siapa yang disalib. Dari Alkitab ini ada. Di Alkitab ini dibeberkan siapa yang disalib sebenarnya. Ini Alkitab ini lengkap ini. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.